Kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Nah, silakan. Wa an Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata'a wa innama na'khudhukumul an bima dhahara lana min a'malikum faman adhhara lana khairan ammanahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi syai'un Allahu yuhasibuhu fi sariratihi wa man adhhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanatun. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia bercerita, suatu ketika aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya orang-orang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi suatu keputusan dengan petunjuk wahyu, dan sesungguhnya wahyu itu kini telah berhenti. Maka karena itu sekarang kami memberi keputusan kepada kalian sesuai dengan perbuatan yang tampak oleh kami. Barang siapa menampakkan kepada kami perbuatan yang baik, maka kami akan mempercayainya dan mendekatkannya. Dan bukanlah tugas kami untuk mempermasalahkan yang tidak tampak. Allah yang akan memperhitungkan amal yang tidak nampak darinya. Dan barang siapa memperlihatkan kejahatan kepada kami, maka kami tidak mempercayainya dan tidak juga membenarkannya, meskipun dia berkata apa yang tersembunyi dalam batinnya itu baik. Hadis riwayat Bukhari. Barakallahu fikum. Nah, ini tatkala Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, dia membuat sebuah pernyataan bagaimana kondisi manusia di masa Rasulullah SAW. Dia mengatakan dulu mereka diberi suatu keputusan dengan petunjuk wahyu, tapi wahyu udah terputus. Contohnya ketika perang Tabuk. Di perang Tabuk itu coba dibuka Qur'annya. Di surat At-Taubah ayat 49. Ketika perang Tabuk, di mana jarak antara kota Madinah dan Tabuk itu 700 km. Perjalanan yang panjang. Musim panas. Itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap yang punya bekal dan punya kendaraan harus berangkat. Sehingga ada sahabat waktu itu, ada 3 orang yang salah satunya Ka'ab bin Malik. Dia gak punya alasan. Kenapa dia gak ikut? Dia mau berangkat. Dia nunda keberangkatan dia sampai pasukan itu udah sampai Madinah lagi. Tapi di antara mereka, ketika Rasulullah SAW datang, mereka minta maaf sama Nabi SAW. Sedangkan Ka'ab bin Malik, dia mengatakan, aku gak punya alasan Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Nabi kepada mereka dan sikap Nabi kepada orang-orang munafikin yang datang menyebutkan alasan mereka, minta maaf, minta didoakan Nabi SAW. Nah, silakan dibaca. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin dan janganlah engkau menjerumuskan aku ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 49. Nah, itu kelompok orang-orang munafikin yang menyingkap tirai mereka, mengungkap hakikat mereka. Itu wahyu yang awalnya Nabi nggak tahu. Tapi ketika wahyu turun, ketahuan, fulan ini ternyata yang pura-pura minta izin, mengatakan aku ini nggak kuat berangkat ke Tabuk ya, karena perempuan-perempuan Tabuk itu sangat menggoda. Padahal sebenarnya bukan karena itu, karena mereka memang nggak mau ikut perang, pengecut mereka. Kemudian ketika perang Ahzab, coba dibuka di surat Al-Ahzab ayat 13. Di surah Al-Ahzab, ini perang Ahzab yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, ketika 10.000 pasukan orang-orang musyrikin dengan sekutunya menyerang kota Madinah. Di tengah-tengah kota Madinah ada orang-orang munafik, orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang mereka sholat bersama Nabi SAW. Lalu Allah menyingkap ungkapan wahyu lagi. Maka di masa Umar bin Khattab udah terputus wahyu, sehingga nggak bisa lagi kita bersandar kepada wahyu dalam hal itu, menghukumi orang yang dohirnya lagi. Artinya bersandar dengan wahyu dalam urusan yang memang kita bisa bersandar, yang Allah perintahkan,
Yang turun itu ayat sesuai dengan kejadian. Sekarang wahyunya udah terputus. Ya udah, kita jalankan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kita jadikan Al-Quran sebagai patokan. Tapi untuk menghukumi seseorang, ya karena wahyunya udah terputus. Jadi maksud kita nggak bersandar kepada wahyu, maksud Umar bin Khattab ketika mengatakan wahyu sudah putus, kita nggak bisa menghukumin orang, ya kecuali dengan zahirnya sekarang. Silakan dibaca ayat 12 dan 13. Tafadhal. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مقام لكم فارجعوا واستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit berkata, apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanyalah tipu daya belaka. Ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanya ingin lari dari peperangan. Nah, ini keputusan dengan wahyu. Artinya dikasih tahu fulan dengan wahyu. Tapi wahyu udah terputus. Jadi kalau sekarang bisa kita menilai orang, dari mana kita menilai orang tersebut? Nabi kita alaihissalam mendapatkan wahyu yang memberikan informasi tentang kelompok orang-orang munafikin. Yang mereka mengatakan, ya jangan difitnah kami takut dengan fitnah. Padahal bukan karena itu. Allah sebutkan, wahyu turun mengatakan mereka bohong. Di perang Ahzab, mereka mengatakan rumah kami terbuka, musuh bisa menyerangnya. Wahyu mengatakan, wa ma hiya bi'aurah. Mengatakan, enggak, mereka bohong. Rumah mereka sebenarnya aman. Mereka hanya ingin melarikan diri. Wahyu udah putus. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sekarang kami ya memberi keputusan kepada kalian itu dengan yang tampak buat kami. Tentunya dengan petunjuk-petunjuk wahyu tetap. Islam sudah sempurna. Umar bin Khattab, kita memberikan keputusan kepada kalian itu dengan yang nampak dari perbuatan kalian. Kalau yang ditampakkan itu kebaikan, ya kita merasa aman dengan orang tersebut. Kita dekatkan dia. Urusan hatinya, urusan dia sama Allah. Nggak ada lagi ungkapan-ungkapan, wah fulan hati-hati. Oh nggak tahu dia baik. Allah yang akan menghisapnya. Tapi yang menampakkan keburukan buat kita, maka kita nggak merasa aman sama orang itu. Kita menghukumi lahirnya. Walaupun dia mengatakan, oh kami ini sebenarnya baik isi hatinya. Kita nggak tahu dengan isi hatimu. Yang kita tahu, engkau nggak benar omongannya. Kami tidak mempercayainya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika wahyu turun, ada peristiwa-peristiwa yang memang Allah sendiri yang menyingkap hakikat orang-orang itu. Tapi ketika wahyu terputuskan, selesai. Arahan-arahan Al-Quran, arahan-arahan wahyu kita jalankan. Urusan memberikan keputusan tentang manusia-manusia ini, ya mengikutin zahirnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini akhir dari pembahasan bab menghukumi manusia berdasarkan kondisi lahiriah mereka. InsyaAllah kita lanjutkan ke bab al-khawf pada kesempatan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.